sebelum saya mengajak kita buka firman Tuhan, saya sudah sediakan tema kita hari ini masih, saya mau cari dulu. Dalam tema utama kita memimpin dan melayani. Inilah tema utama kita dalam suku terakhir tahun ini. Tapi saya mau share satu kesaksian dulu. Yang Jumaat, doa Jumaat. Dan Penetua Maidin pun sebelah kiri saya. Beberapa orang hadir dalam doa Jumaat. Dan waktu itu saya mulai sudah mungkin dari jam 6 petang hari Jumat. Banyak juga berita-berita viral. Itulah sebabnya begitu penting kita berdoa. Dan saya duduk di sini, Penetua Maidin di sana. Dan dalam suara hati saya, kadang-kadang nasihatnya adalah duduk di rumah. Kamu paham, nasihat kerajaan duduk di rumah itu sangat baik. Dan saya rasa sukacita yang tidak terhingga hari Jumat. Kenapa saudara? Saya duduk di rumah. Tempat ini rumah siapa? Rumah Bapa. Tidak ada tempat yang lebih selamat kecuali rumah Bapa. Saya duduk di rumah Tuhan. Dan kita tetap imani Tuhan untuk perlindungan Tuhan, pemberkatan Tuhan. Saya lega, saya rasa sukacita. Saya tetap mengimani bahwa inilah waktu kita beribadah, Tuhan hadir. Tuhan menjaga, Tuhan mengasihi umatnya sesuai dengan iman kita dalam hati kita. Jadi saya harap dorongan atau kesaksian pastor mendorong kita supaya kita tetap mengharapkan ada pertemuan dalam rumah Tuhan tidak lama dari minggu ini. Saudara, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Kalau kamu lihat ini limau-limau, jangan dulu kasih lari dosa itu limau. Ya, wah ini luar biasa ini. Saudara, sebenarnya dari Jumat petang juga itulah banyak hal berlaku Jumat petang. Itu permulaan perayaan Pondok Daun. 2 minggu yang lalu saya sudah sebut Rosh Hashanah. 15 Tisri Jumat petang, sebab kalender orang Yahudi bermula jam 6 petang. Jumat petang dan sampai hari ke-8 mungkin Kamis akan datang ini. Dalam kalender orang Yahudi, dalam firman Tuhan, dalam Ulangan, beberapa firman Tuhan yang lain, kita sedang merayakan perayaan Pondok Daun. Tapi saya tidak dapat cari itu citrus baik. Ini macam mandarin orange. Tapi orang Yahudi itu mereka ada buah macam lemon, citrus lemon. Yang itulah buah yang mereka beli waktu perayaan Pondok Daun. Dan saya mau bacakan ayat yang pertama. Saya minta maaf, saya lupa bawa saya punya presenter sebab itulah banyak perkumpulan dalam 2 hari ini. Saya minta multimedia, teruskan dulu ya. Mari kita lihat ayat ini saudara. Apakah yang berlaku waktu perayaan Pondok Daun? Zakaria 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, ini nubuatan akhir zaman saudara. Semua bangsa akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Saudara, ayat ini bukan hanya relevan hari ini, tetapi waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan sepanjang kerajaan 1000 tahun, inilah firman Tuhan. Setiap tahun di kota Yerusalem, pada perayaan Pondok Daun, bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Saudara, itulah saya sedih karena mulai Jumat petang ada arahan untuk menutup ibadah kita. Sebab firman Tuhan katakan bangsa-bangsa datang untuk menyembah Tuhan. Oh, saya mau belajar dulu. Mungkin tidak. Inilah macam ini pakaian Raja Saulus, dia tidak pandai. Daud dia ambil patut saja. Maksudnya kita apa ini pas main-main sedikit. Kamu
kembali kepada yang ini, saudara. Tuhan merindu bangsa-bangsa seperti kita hari ini datang bersama menyembah Tuhan, khususnya dalam perayaan Pondok Daun. Itulah kita perlu doa dan meratapi keadaan dalam negeri kita. Kenapa sampai kita perlu tutup ibadah? Saya percaya kita perlu doa supaya Tuhan izinkan kita kembali sesuai dengan firman Tuhan. Rencana Tuhan adalah segala bangsa-bangsa berkumpul untuk menyembah Tuhan. Dan yang saya mau bacakan tentang tajuk perkongsian firman Tuhan hari ini yang seterusnya, memimpin dan melayani. Saya ambil satu subtema tentang krisis kepimpinan. Saya mau bicara sedikit tentang kenapa kepimpinan umat Tuhan amat penting. Kalau kita tidak ada kepimpinan yang bijaksana, yang diurapi Tuhan, banyak hal yang tidak baik akan berlaku. Dan saya mau baca dari Zakaria 10 ayat 1, slide yang seterusnya. Saudara boleh lihat dalam kitab Zakaria. Tadi pun ayat dari kitab Zakaria juga, tapi sekarang dari bab 10. Saya baca ayat ini. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saudara, bahagian firman Tuhan ini sangat cocok, sangat relevan, khususnya pada perayaan Pondok Daun atau Feast of Tabernacles. Kalau saudara tahu musim-musim pertanian di Israel, pada penghujung bulan September atau awal bulan Oktober seperti sekarang, sebab sekarang adalah di tengah-tengah perayaan Pondok Daun. Dalam perayaan orang Yahudi, setiap hari selama 7 hari, bahkan pada hari yang ke-8, mereka ada satu upacara di Yerusalem dekat Bait Suci. Bahkan dalam sejarah mengatakan itu menorah yang besar itu ada yang dibuat di pelataran Bait Suci, dan supaya terang waktu malam dan orang Yahudi bersuka cita waktu itu. Dan ada satu upacara dalam perayaan Pondok Daun. Imam itu, pemimpin ibadah itu akan ambil satu macam baudi, satu timpa air, dan mereka akan tuang air itu, dan mereka akan berdoa memohon hujan daripada Tuhan. Maksudnya pada waktu perayaan Pondok Daun adalah waktu mereka mulai menabur, mereka mulai menanam, mereka mulai kalau mungkin istilah orang Sabah, mereka mungkin mau tanam sawah sudah. Mungkin mereka mau sediakan itu ladang, mereka mau tanam padi, dan waktu musim luruh atau autumn waktu itu amat memerlukan hujan. Itulah sebabnya dalam bab 10 ayat yang pertama ini mengatakan mintalah hujan daripada Tuhan. Saudara, hujan ini melambangkan berkat atau penyertaan Tuhan bagi umatnya. Apakah keperluan saudara hari ini, saudara? Mintalah hujan berkat. Mintalah hujan dari Tuhan. Hujan itu melambangkan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Hujan ini melambangkan berkat-berkat yang Tuhan ingin curahkan kepada kita. Perhatikan firman Tuhan ini, tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Oh saudara, saya tidak habis mengungsikan cerita beberapa minggu yang lalu. Saya ada komen sedikit, suku yang kedua, kegawatan ekonomi di Malaysia menurun sebanyak 17,1% karena keadaan COVID-19. Tetapi ada satu sektor yang ada peningkatan. Apakah sektor ekonomi di Malaysia yang ada peningkatan, sedangkan hampir setiap sektor yang lain menurun? Sektor yang masih meningkat adalah sektor pertanian. Oh saudara, bila saya baca berita itu, saya bilang kalau jemaat-jemaat SIB ini yang masih lebih banyak kebun-kebun, ladang-ladang,
kita tidak perlu susah payah. Yang penting kita doakan penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan atas hasil tanaman kita, hasil pertanian kita, supaya Tuhan melimpahkan berkatnya atas tumbuh-tumbuhan. Dan sekarang kita perlu memohon, itulah minta hujan, saudara. Karena keadaan iklim, climate change, ini sangat susah. Kalau saya di Rantau 4 tahun, ada 1 tahun kemarau, dan itu menjejaskan hasil pertanian. Mungkin 2017 terlalu banyak hujan. Kalau hujan banyak, selalu banjir, menjejaskan juga itu hasil pertanian. Sehingga macam jemaat mengeluh. Saudara, inilah mungkin ujian yang Tuhan kirimkan kepada kita. Sama ada itu adalah risiko jangkitan COVID-19 atau apapun cabaran kita hadapi pada akhir zaman ini, kita atasi dengan doa, mintalah hujan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita mengusahakan ladang-ladang kita, kebun-kebun kita, pasti Tuhan memberkati supaya kita ada penghasilan dan ekonomi kita tidak menurun seperti sektor-sektor yang lain. Saudara, ayat yang seterusnya merupakan tema yang saya mau kongsikan. Dan ada kaitan juga dalam ayat 1 yang saya baca sekarang, ayat yang kedua. Perhatikan ayat ini dalam Zakaria 10 ayat yang kedua. Yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebut mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Bangsa ini berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ayat ini dipetik oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius bab 9. Bila Yesus lihat umat-umat Tuhan, dia disebut ayat ini bahwa domba itu seolah-olah tidak berdaya, tidak bermaya untuk bangkit kalau tidak ada penggembalaan yang baik, kalau tidak ada kepimpinan yang baik. Perhatikan, saudara, kalau di dunia sekarang, coba kita lihat, dari mana kita dapat ilham atau petunjuk? Kalau bergantung dengan hikmat dunia, gereja pasti mengalami kemunduran. Kalau ahli nujum dan terapi, kalau mau tanya dari ilah-ilah, itu jahat. Kalau juru tenung itu adalah dusta. Saya dengar kesaksian seorang yang sudah bertobat mengatakan dari kecil sampai dia dewasa, dia ikut ibunya ke kuil-kuil, tempo one, tempo after another. Sebab mereka mau tenung, mau tahu itu roh mati, mau bicara dengan yang hidup. Itu adalah dusta. Juru tenung, ahli sihir, penilik itu adalah dusta. Termasuk mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Wah, saudara, sekarang bila kamu terima message atau berita, jangan terus percaya. Banyak berita palsu, fake news kata orang, saudara. Wah, luar biasa. Sebagai pimpinan, saudara, kalau kita ada jawatan sama ada pastor, penetua deacon, saya menyeru kepada kepimpinan sidang ini. Yang pertama adalah bertenang, sabar. Dan kalau aturan dalam gereja kita pun, dalam 2 hari ini pun, sebab saya tahu pembantu pengurusi kita berada di Toran, pastor tidak mau mengganggu dia. Macam nanti kalau banyak cerita pun dari Toran susah juga dia mau bagaimana. Tapi syukurlah masih ada penetua main di sini, ada SU, ada beberapa deacon. Tadi kami bincang-bincang juga sebab ada message dari pusat last minute jam 2 pagi harus saya baca telepon. Saudara, saya percaya dengan ikhlas, memang pastor ada kelemahan dan kekurangan.